yang namanya hidup manusia itu mesti penuh dengan masalah. Dari sekian orang, siapa di antara panjenengan yang tidak punya masalah? Ada nggak? Kira-kira anak orang sing ora di masalah. Ya mboten nonton kabeh di masalah. Jadi masalah itu mesti ada dalam kehidupan tiap individu, tiap orang mesti ada masalah. Mulanya ada bentuk dewekan. Masalah tidak akan bermasalah. Masalah tidak akan bermasalah bila perasaan kamu tak bermasalah. Semoga aktivitas kita itu bermanfaat bagi kita masing-masing. Ya. Yang tidak beraktivitas ya tidak mendapatkan apa-apa. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam melaksanakan itu, melaksanakan aktivitas sebagai hamba Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya apa yang disampaikan Mas itu satu hal tentang kehidupan agama Islam, tentang kehidupan agama Islam. Bagaimana kehidupan agama Islam dimulai dari awal kejayaannya, kemudian mengalami kemunduran, setelah itu mengalami kejayaan lagi. Itu dan ini sirkulasi ini mesti berjalan terus menerus, tidak berhenti pada sekarang turunnya itu. Demikian pula besok juga akan turun kembali, tapi bukan Al-Masih tapi musyrik maupun yang diramalkan oleh Al-Masih Isa Ibnu Maryam yang kedua. Tadi sudah kronologisnya bagus sekali. Setelah itu kemudian Al-Masih tidak mungkin akan turun kembali karena yang diramalkan bukan Nabi Isa. Yang diramalkan adalah Al-Masih. Al-Masih itu apa? Nah, ini yang perlu dipahami. Al-Masih itu adalah gelar yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Di dalam Al-Quran itu Ibnu Maryam yang akan turun. Kayak paham tuh, idza nazala Ibnu Maryam fikum wa yumukum minkum. Ibnu Maryam, anak laki-laki Maryam, ya. Anak laki-laki Maryam itu di dalam hadis lain yang turun adalah Al-Masih. Ya, bukan Nabi Isa. Bukan Nabi Isa, tapi Al-Masih. Al-Masih itu gelar yang diberikan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Keadaan yang tadi Pak Rahman itu menyampaikan itu ya persis banget. Kondisi turunnya Nabi Isa alaihissalam pada saat itu, ya, pada zamannya Nabi Isa dengan zamannya Al-Masih turun yang kedua kalinya di tengah-tengah umat Islam. Kalau sana yang mau turun apa adalah Nabi Ilyas atau Nabi Elia, ya. Nah, di sini adalah Al-Masih yang sudah meninggal dua-duanya. Nabi Ilyas yang sudah meninggal, Nabi Isa yang sudah meninggal. Pokoknya kedua-duanya itu diramalkan untuk hadir pada zamannya. Tetapi Al-Quran melarang orang mati hidup lagi. Ketahuilah bahwa orang mati tidak akan hidup lagi. Ini yang harus panjenengan paham. Sedangkan keduanya Nabi Ilyas pun sudah meninggal, Nabi Isa pun sudah meninggal. Kemudian datangnya bagaimana tentang ramalan Rasulullah? Tentang ramalan Rasulullah yang mesti terpenuhi. Hanya pemahaman kita yang keliru. Memahaminya itu adalah orang yang sudah meninggal itu atas kuasa Allah, karena Allah itu kuasa sehingga orang mati bisa hidup lagi. Itu sing angel, Mbak.
menjadi persoalan, menjadi permasalahan di tengah-tengah umat Islam yang mempunyai pemahaman sendiri. Ya sudah, memang itu paham bagaimana. Syukur kita yang sudah berada di dalam pemahaman menurut pandangan masing-masing, pandangan yang punya keyakinan dituntun oleh petunjuk Al-Quran, mesti yakini itu semua. Ya enggak masalah. Ya. Ini munculnya persoalan. Ini akan mencoba untuk memasukkan persoalan ini. Arti sebuah masalah di dalam kehidupan manusia. Yang namanya hidup manusia itu mesti penuh dengan masalah. Dari sekian orang, siapa di antara panjenengan yang tidak punya masalah? Ada enggak? Kira-kira anak orang sing ora di masalah. Ya mboten nonton kabeh di masalah. Jadi masalah itu mesti ada dalam kehidupan tiap individu, tiap orang mesti ada masalah. Mulanya aja beruntung dewekan, ya, aja menyesali dewekan, maka malah rusak dewek. Waktu jenis masalah, namanya saja hidup. Hidup itu adalah rangkaian dari masalah demi masalah sampai dengan akhir kehidupan. Jadi yang namanya masalah datang silih berganti terus. Panjenengan akan memakai biasanya, ya kalau wis masalahnya, ulah bukan masalah. Anak-anak apa? Yang kaki ini dari ini terus anaknya putune, tanggane, itu masalah. Ini yang panjenengan pahami adalah bagaimana masalah itu bisa memberikan kepada kita sesuatu yang bermanfaat. Itu yang harus dipahami, yang harus kita upayakan, sehingga nanti dengan datangnya sebuah masalah kita senang-senang saja. Ya, yang namanya masalah ya bisa jadi tergantung kita, bisa gede, bisa cilik. Itu dia akan gede kayak apa, gede kayak apa, kenapa? Angel tumrap kita susah. Oleh karena itulah maka seperti apa sih? Ini ada seorang mengatakan. Mari kita cermati bersama. Masalah tidak akan bermasalah. Masalah tidak akan bermasalah bila perasaan kamu tak bermasalah. Sekali lagi, ini sebenarnya pinter belajar bahasanya. Tapi iya, masalah tidak akan bermasalah bila perasaanmu tidak bermasalah. Kata Bu, yang orang kan setiap orang itu punya masalah sendiri-sendiri. Nah kalau itu memang dianggap oleh kita menjadi masalah, ya jadi masalah. Sepenting dia jadi masalah. Nah agar alakat yang mempermasalahkan itu suatu masalah, ya bermasalah. Ya kan? Lah wong aku iki lho ketemu karo Pak aku meneng becek karo kamu ya. Ya kowe di masalah kan. Ya susah kan bikin saran. Lho temenan kowe. Ya aku ngapok kok kuwi ya. Kan macam-macam bahasane. Lah wong kowe iku dadi masalah. Sering mboten niku panjenengan. Di tengah-tengah pergaulan masyarakat, wong bocah mbek tukaran, sing maju wong tuane. Bocah wis akur wong tuane 2 minggu kene. Ya angel to ya. Nah, sekarang bagaimana kita mensikapi suatu masalah kalau diri kita itu tidak menganggap itu bermasalah. Insya Allah selesai. Anggap panjenengan utang, ya sudah di masalah utang, jorok baik. Jorok baik. Ada sendiri tangga kita. Oleh karena itu maka sangat berharap Islam kepada panjenengan semua, kalau ada masalah disyukuri saja. Insya Allah
syukuri, mungkin kuncinya kowe tok. Disyukuri bae lah. Ya. Kadang-kadang sama, panjenengan dengan saya sama. Tidak ada bedanya lah. Sing sugih, sing larat, sing ketepean bae turunnya pada bae. Sing ngisor jembatan pada bae. Sing raja yang tidur kasure nganti 17 sama. Yang namanya masalah tetap hanya tinggal bagaimana masalah itu bisa jadi masalah bagi dirinya atau tidak. Disyukuri Bu. Nabi Ibrahim dulu ketika berbagai macam hal-hal yang itu bahasanya syukuri benar. Jangan kita menciptakan suasana yang namanya menjadi loko pada Jawa. Putus asa. Di dalam Al-Quran ada bahasa wala tai asu janganlah kamu berputus asa dalam rahmat Allah. Itu semuanya adalah bentuk rahmat Allah. Rahmat ya Bu? Rahmat kan dipecah menjadi lorong ya. Siji Rahman ya, jadi Rahim. Nah, wis ngerti gue ngatakan kono. Yang namanya rahmat adalah sikap kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita. Bentuknya Rahman dan Rahim gitu aja. Ya. Kasih sayang tapi bentuknya kasih sayang. Panjangan dibuat seperti itu ya kasih sayang. Tapi ingat bahwa di dalam sebuah peristiwa panjenengan harus tahu ada yang peristiwa dibuat oleh orang lain yang kena panjenengan, tapi ada yang masalah dibuat oleh dirinya sendiri. Ingat, tapi kembalinya kepada diri kita semua. Ya. Jadi kita nggak usah apa ya nggeruturipe karena rampung-rampungnya gertu aja udah baik orang maksanya orang kena selesaikan ya udah tangkapan baik. Apalagi kalau panjenengan menggerutu sesuatu yang sudah lampau yang gue dutang nang kancane golek nafsu dan orang lah bukan begitu wah hati-hati nggak usah sampai ke situ. Mari kita hadapi saja dengan ikhlas, dengan penuh syukur, insya Allah itu akan menjadi sesuatu bagi kita. Adapun tingkat manusia tatkala musibah atau masalah itu datang, ada berbagai macam, ada 4 golongan. Yang pertama, datangnya masalah pada seseorang menjadikan orang jadi masalah, bentuknya adalah marah. Ada orang kena musibah marah, masalah marah, dan marah betul. Malah kadang-kadang menghilangkan marah itu menghilangkan sesuatu sikap yang sebenarnya masih bisa diperbaiki, malah itu banyak sekali terjadi putus asa yang akhirnya meninggal dengan cara ilegal, artinya bunuh diri. Terutama biasanya kalau orang sakit tidak kunjung sembuh. Jadi melasi akeh banget cerita-cerita kalau kita lihat di banyak TV, wah seperti itu marah-marah. Kadang-kadang karena marah-marahnya sih disalahkan orang lain. Kowe sih gimana gitu. Padahal itu semua tidak bisa lepas dari dirinya sendiri. Ini sebenarnya supaya panjenengan paham betul bahwa yang namanya pekerjaan tidak bisa lepas dari dirinya sendiri. Kita harus bisa berintrospeksi. Jangan sekali-kali menyalahkan orang lain. Ya beli cara kaya. Apa paling sering menyalahkan orang lain? Kalau itu sudah jelas, kalau di dalam ilmu jiwa itu, kalau hal itu sudah disadari betul, kamu bisa menyalahkan, itu pun ada etika untuk mengatakan. Kalau sudah jelas dengan sebuah kesadaran yang ada dalam dirinya itu salah. Itu pun caranya memperbaiki ya harus dengan etika yang bagus, dengan bahasa yang santun dan lain sebagainya ada itu. Tapi tidak boleh menyalahkan orang lain, tidak boleh. Sebab kalau menyalahkan orang lain menjadi malapetaka. Sebab apa? Fitrah manusia tidak mau
disalahkan. Itu sudah fitrah manusia. Nanti kalau sudah yakin dan panjenengan itu sudah pintar di dalam teknik untuk memperbaiki orang, insya Allah orang itu tidak akan sakit hati, tidak malah justru kebaikan, akan terima kasih dan lain sebagainya. Tapi jarang orang-orang yang seperti itu. Insya Allah kita harus bisa dengar itu. Yang pertama, jangan menyalahkan orang lain. Kalau umpamanya kamu ditugasi kok kemudian pada saat itu tugasnya tidak diselesaikan atau tidak bisa melaksanakan, ya didekati dulu dengan pendekatan-pendekatan yang benar. Insya Allah akan selesai, damai itu. Tapi kalau belum tahu persoalannya, hanya karena emosinya dia mengatakan, "Duh, kok ditugasi kok ini," itu malah jadi tidak selesai. Yang muncul hanya itu tadi, masalah yang kemudian ditumpangi dengan masalah yang lain. Itu yang pertama, menjadikan orang marah. Karena apa? Karena didahului dengan rasa, dengan emosional. Yang kedua, bersabar. Kadang-kadang orang disalahkan ya memang gelem sih ya. Tapi kalau dia itu orang yang punya pemahaman itu bahwa segala sesuatunya itu harus diselesaikan, bukan untuk dipersoalkan, insya Allah akan bisa menerima dengan baik. Dengan bersabar itu menahan diri dari emosional. Insya Allah masing-masing bisa berlatih. Kalau ini sudah berlatih dengan baik, insya Allah pasti berhasil, pasti sudah. Jadi tidak akan muncul sesuatu yang masing-masing tidak diinginkan. Nah, kalau kita sudah sampai pada makom itu atau tempat itu, insya Allah kita akan berhasil dengan baik, menjadi manusia yang selalu bisa mengatasi masalah-masalah. Yang ketiga, dia beridho. Masalah masalah yang tekan nanti apa diciptakan orang sendiri apa diciptakan orang lain, tapi dasarnya sudah ridho dulu, maka orang itu akan gelenggono. Ya wis kejadian. Yang sering terjadi pada panjenengan kan masalahnya sepele banget. Mecahaken piring, doman, tontonan, bocah nangis, minggat dari dia orang ketemu. Padahal soalnya memecahkan piring. Toh mau nggak domai kayak apa? Pilih kau bagaimana orang? Ya sudah, harus dipahami. Harus seperti itu. Gak boleh. Anak salah yang tidak mungkin dia itu sengaja untuk mengatakan. Nah, ini yang kecil-kecil, apalagi yang besar-besar nanti. Banyak sekali yang besar-besar. Walaupun itu perkaranya atau persoalannya atau permasalahannya itu besar, tapi bisa diselesaikan. Manusia sudah diukur oleh Tuhan. Yang terakhir adalah bersyukur. Caranya bagaimana itu? Walaupun tadi sudah disinggung. Bersyukur di sini tidak berhenti dalam artian ya nah masalah ini apa di penjara itu apa bukan itu. Bukan. Yang saya berharap adalah bersyukur tapi dia bisa meningkatkan derajatnya sendiri. Dan juga bisa berusaha untuk menghapus dosa. Ini yang diharapkan dari kita bersyukur. Orang yang ingin syukur tak orang-orang syukur. Wong ajek. Syukur bukan itu yang diharapkan oleh Allah, tapi jika dia berusaha untuk bisa meningkatkan dirinya dan bisa sedikit mengurangi perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Itulah antara lain. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, ada beberapa ajaran yang bagus yang perlu diperhatikan. Satu, orang konyol mesti menciptakan masalah. Bukan orang baik, tapi orang konyol. Konyol memang awur-awuran ini mesti menciptakan masalah. Ya seperti itu tidak murah takon menghadapi masalah, mengapa bikin pikiran.
Luar kaya kowe kok masalah. Ya upah maneh. Ora dijago kan nyong boleh ngomong. Ya memang kelamin aku ya itu. Tapi ini biasanya tidak seperti itu. Yang maju emosinya dulu sehingga munculnya jadi orang beres. Ini orang konyol menciptakan. Hilangkan itu. Jangan menjadi orang konyol. Konyol biar ada gunanya orang konyol. Ini konyol gue. Yang kedua, orang kerdil memperbesar masalah. Tapi bukan kerdil bentuknya, apa jasad manusia bukan kerdil sininya. Iya pikirannya kerdil. Itu sering memperbesar masalah. Bisa kayak gitu itu tadi contoh-contoh itu banyak banget. Kecil banget. Tekan umpah orang kita mau bojone gitu. Jangan. Ada lagi saya menang. Orang mangan bareng dong. Anggernya sepira sih orang makan bareng, ya kan? Angger turu bareng orang lah, kuwi lagi di mana? Itu orang makan pun hari hidup ya apa? Biasanya kalau untuk saya tidak ada masalah. Bebedam dewek, malah kadang-kadang cuci anaknya banget cuci jarak tiba ramai gitu loh. Ya ujung-ujungnya baru baik soalnya ujung-ujungnya orang-orang bisa menengan kayak gitu. Saya belum tidak katakan masalah itu kecil banget. Kan orang pantas nih jadi masalah dipersoalkan. Orang pantas gue. Lo berpikir kira-kira pantas orang yang dipersoalkan. Orang pantas ya wis. Kan kepenak kan itu kayak gitu. Berarti masalah. Janganlah begitu setiap persoalan setiap apa yang ditemukan jangan jadi masalah. Nggak usah jadi masalah ditimbulkan. Itu akan menjadi orang kerdil di sini. Yang ketiga, orang besar mengatasi masalah. Orang besar mengatasi masalah. Kepingin jadi orang besar, setiap persoalan atasi. Baik di keluarga maupun di insya Allah. Kanggo gawe ini memang. Aku paling seneng di menjadi bantuan untuk mengatasi masalah. Orang berhasil karena masalah. Memang tugas kita itu hanya membantu. Perkara nanti berhasil ya bantu, ya monggo, tidak ya monggo. Beberapa masalah yang ada di keluarga saya, ya seperti itu. Tolong ini, semacam-macam. 1 minggu yang ngurusi masalah keluarga. Oke, alhamdulillah berhasil. Insya Allah tidak ada masalah. Selesai kemarin, yaitu selanjutnya orang bijak mensyukuri masalah. Wah, hebat banget. Ingin menjadi orang bijak, yaitulah mensyukuri. Insya Allah kita akan menjadi manusia. Selalu bijak siapa? Bijak itu di dalam mengatasi persoalan ini tidak akan memunculkan persoalan lain. Ya akan itu. Jangan sampai kita mengatasi masalah tumbuh masalah yang lain. Jadi, ini orang bijak ciri-cirinya sudah begitu. Jangan. Itu orang yang bijak. Berikutnya orang kreatif. Menciptakan peluang yang bermanfaat dari masalah itu. Wah, jadi karena masalah malah justru menjadi peluang bagi saya. Wah, ini bagus sekali. Sehingga akan memberikan manfaat terhadap hidupnya, tidak menambah beban, tidak membawa gangguan dan lain sebagainya. Itu orang bijak seperti orang kreatif. Bolehlah dikatakan menjadi orang yang mata duitan ya. Masalah jadi bisnis, ya bisa di orang kreatif sih, ya apa kali jadilah. Kemudian orang takwa. Kalau orang takwa itu menaikkan derajat rohaninya karena masalah. Insya Allah panjenengan
manusia yang naik derajat takwanya. Contohnya apa Bu? Contohnya nanti kita banyak persoalan, tapi isinya yang mau takwa. Sampai dia diangkat ke derajat masuk ke ruang ke dunia alam maksud menjadi alam malakut, dari alam malakut menjadi alam lahut. Luar biasa itu ya. Yang catatannya ini malaikat saja yang berada di alam malakut tidak bisa masuk ke alam lahut. Manusia bisa sampai ke alam lahut, panjenengan bisa. Tapi ya angel, hadis Nabi mengatakan umatku ada seorang pun yang tidak berdosa. Dosa dikat orang suci-sucian. Ya, mestinya anak kecuali gitu. Ya, kecualinya apa kecualinya soal kata ya benar. Ya kan, soal kata jenrata pada newal ngasih inal intan arabi kusil ilal ladina amanu ya benar. Kena orang bertentangan orang itu. Ya senajan kabeh rugi tapi sing ora rugi ya sing iman. Ya salah. Oke. Kita lanjutkan. Jadi nggak ada masalah dengan masalah. Masalahnya bagaimana cara kita mensikapi masalah. Itu aja ya. Karena hakikatnya hidup ini mesti rangkaian terus. Tidak ada selesai. Hari ini masalah sudah selesai. Tak aman, temenan. Sekawan. Yang bayi ya, bikin yang orang saya maringannya, andi kata mungkin saya baca. Karena dengan motor jauh dicatatkan orang di jauh itu masalah. Karena nggak pikiran kan udah tekan ini kok. Hanya unik ke atas itu. Ya, jadi itu. Kita harus punya keyakinan bahwa di dalam satu persoalan pasti ada jalan keluar. Itu saja. Pasti. Sudah tidak bisa tidak. Ini antara lain. Maka jadikanlah sebagai masa ya, untuk mengenal Allah. Masalah itu jadikan masa, jadikan sarana, jadikan media untuk mengenal Allah. Paham ya Bu Pak? Jadikan itu masalah. Bisa enggak? Harus bisa. Harus pandai. Angger wong kakek masalah malah perek harus bisa benar. Aduh, ana masalah orang yang turu kok. Ya biasanya kan itu, orang yang turu ya. Karena mikir akan masalah-masalah kuwi. Angger orang yang turu, aduh gitu. Jadinya orang yang turu-turu kebenaran orang yang turu. Saya yang sholat. Iya enggak Pak? Sholat tahajud hebat itu cara saya. Wah, iya bisa lah kesempatan. Gitu loh. Wong ini orang tangi-tangi dilalek keberat kuyuk masalah. Ini dijamin. Oh, jam tengah apa? Sih kena pedang aja. Lumayan. Begitu saja. Pelariannya adalah kepada masalah yang positif. Jangan pelariannya kepada masalah yang negatif. Kalau nggak ada negatif, orangnya kekurin kan? Itu adalah. Sekarang bagaimana? Ujian atau masalah itu menjadi berkah dalam kehidupan manusia. Bisa kira-kira bahwa yang namanya masalah itu menjadi berkah. Berkah siapa berkah? Berkah apa Pak? Bu? Itu ngomong apa tapi orang murah ngerti. Iya Pak berkah. Apa tahu? Berkah adalah kebaikan yang berlimpah. Kebaikan yang berlimpah. Jadi kalau ada masalah jadikanlah itu merupakan sebuah berkah kebaikan yang berlimpah. Ya berkatun itu sumur. Sumur kayak isinya banyu. Anggota hidup ajak banyune. Iya. Terus mani hidup mani ajak bani. Orang itu
pasti yang namanya berkah. Kebaikan yang tak akan ada habisnya. Saya yang ini awet dia tuh yang malah iki lho. Aku kadang-kadang gumun berkata, lo aku kan awet dia malah jual dia. Apa pemberiannya itu lebih dibandingkan dengan apa yang saya sampaikan atau saya berikan kepada orang lain. Itu yang kadang-kadang apa uripnya kok itu ya kok orang ya. Saudara, perhatikan sekarang ini. Ini bahasanya juga bagus banget. Kayak mau. Saudaraku, perhatikanlah. Kecelakaan dahsyat itu sering terjadi di jalan besar dan mulus daripada jalan kecil sedikit berbatu. Jangan mengutip Nabi Cahaya. Saudaraku, tapi ada hubungan kayak gini. Saudaraku, perhatikanlah, kecelakaan dahsyat itu sering terjadi di jalan besar dan mulus daripada jalan kecil sedikit berbatu. Nah, tadi ya Pak, kecelakaan besar pasti terjadi di jalan tol Pak. Orang anak dalam setapak ada truk ketabrak menunggu beteng orang. Ya Bu, percaya orang. Hah? Lah iya truk menunggu beteng orang. Ya orang mungkin kecelakaan besar terjadi di situ. Ini biasanya begini Bapak. Kehidupan di dunia ini biasanya orang terjadi karena mereka tersandung oleh barang-barang ini. Pasti memikirkan dunia di sini. Sedikit memikirkan dunia, kadang-kadang kita kelasan. Kalau kadang-kadang manusia kau pikir sering begitu saja itu. Tapi ya gue orang bisa karena apa? Keyakinannya itu masih sekian persen, mungkin baru sekitar 50%. Soalnya itu sudah berada dalam tempat para sufi. Para sufi kan begitu. Wetenge kencok apa? Orang gede apa? Orang jadi kami kan begitu, ya orang apa? Dan kita kan orang ngaji bencis dingin. Iya enggak? Tapi saya punya anak, boleh nganggo ya karpet dewekan kadang-kadang sandalnya orang mikir gitu loh. Tapi bukan sufi. Bukan sufi. Anakku bukan sufi. Tapi yang itu nganggo kaos sampai kan orang Pak. Sandal selen biar Pak. Oh, bukan sufi itu. Saya punya anak seperti itu, bukan punya Pak. Katokan yang sambil ya orang apa kok. Rumun. Rambutnya ya wis modal mati ya ora. Sekalian dolan maring Jogja ya biasa. Tapi itu bukan begitu, jangan ditiru. Kontrol tuh. Jadi kalau orang hidupnya sudah lengkap dengan bumi, ya seperti ini gambarannya. Kecelakaan itu bagaimana orang-orang berada di jalan besar dan mulus, itu gambarannya ya, daripada di jalan kecil. Panjenengan perhatikan saja, mesti terjadinya seperti itu. Orang kaya yang tidak memikirkan masalah dunianya itu biasanya selamat. Tapi yang berpikiran dunia, saya kepemilikannya semuanya membawa bencana. Kalau dia tidak pandai ya, mengatur, memanage, mengelola. Selanjutnya, apakah kehidupanmu selalu mulus? Siapa yang kehidupan di dunia satu pun tidak ada yang mulus. Semakin tinggi jabatan, semakin tinggi statusnya, itu akan semakin banyak persoalan, semakin banyak persoalan, dan banyak sekali kerikil-kerikil tajam yang ada di hadapannya, yang mengganggu dalam hidupnya. Itu banyak banget. Jangan dikira enak ya jadi presiden itu, oh Allah,
panjenengan boleh mikir ya sederhana banget ya ini apa ya? Saya kira tidak bisa. Pasti akan mengalami lebih banyak persoalan. Apakah sedikit beriak dan sedikit bergelombang? Ya mudah-mudahan saja hidup kita itu tidak terlalu banyak beriak itu kotoran-kotoran yang ada di laut itu, dan sedikit gelombang, ya mudah-mudahan begitu. Tidak sampai pada tingkatan keputus asaan atau hilang harapan. Kalau sudah hilang harapan, urip memang susah. Engkau akan segera tahu akan hikmah dari masalah itu. Kembali, setiap persoalan harus dihadapi dengan sikap sabar. Sikap sabar diterapkan pada kehidupan kita di segala lini. Ya, tidak pernah sabar tidak mengikutinya. Sabar pasti akan mengikutinya terus menerus. Kalau tidak, berarti kita terlena, akan menjadi manusia yang merugi. Jika hidupmu selalu mulus, sedangkan engkau tidak mengenal Allah, jangan-jangan itu adalah istidraj. Apa itu? Ya mudah-mudahan panjenengan kenal. Yang harus kenal lagi kemudian dengan masa-masa itu. Istidraj itu artinya dibiarkan tanpa kendali oleh Allah, dicontoh sekarang ngono kayak ibune angger ngadepi bocah dolan yang kaget itu dikandani ora belum-belum ngono karena persoalan apa itu namanya istidraj. Orang sudah diberi ingat oleh Allah dengan berbagai peringatan, tapi tetap baik berada di dalam maksiat. Tetap saja dia berbuat melawan aturan Allah. Oleh Tuhan dijorakan. Ada seperti itu, aku pulang. Saya punya contoh. Biasanya memang itu anak contoh nih sih aku. Kemarin saya itu kayak ikan contohnya itu. Terjadi Bapak. Terjadi ibadah ya orang tapi sugih. Bisa 1 bulan anak itu mendapat 1 miliar. 1 miliar 1 bulan malah bisa lebih. Hilang uang 140 juta kemarin lah kalau bisa 1 miliar. Dicoba itu ya tetap baik. Tenang ya. Inilah yang namanya istidraj, pembiaran terhadap seseorang karena diingatkan tidak pernah kembali ingat, tapi malah justru berada di tempat itu secara terus. Ini saya berikan contoh cerita. Bisnisnya lancar, asetnya juga meningkat, tapi engkau melalaikan sholat, karir dan jabatan terus meninggi, tapi tidak menutup yang ada dalam perangnya. Bagaikan ibu yang memberi gadget pada anak kecilnya, kemudian dia berkata, mainlah nak sepuasnya dan segalanya. Itu istidraj, itu seperti itu. Mari kita mencoba untuk memperhatikan wasiat Rasulullah. Idza ra'aita Allah Ta'ala yu'til 'abda minad dunya ma hibbu wa huwa muqimun ala ma'asihi wa inna dzalika minhu istidraj. Ketika engkau menyaksikan Allah memberikan hamba atau perkara dunia yang diinginkannya, padahal dia terus berada dalam kemaksiatan kepada Allah, maka ketahuilah bahwa itu adalah pembiaran Allah terhadap dirinya. Ya.
Firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 99. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirin. Apakah kamu merasa aman karena rencana Allah? Dan apakah kamu tidak aman karena tidak merasa aman karena rencana Allah? Kecuali kaum yang rugi. Bagi orang Islam, bagi orang yang tingkatannya sudah sampai pada tingkatan iman atau takwa, bahasa sufinya apa karena Allah, apa karena Allah. Itu untuk memudahkan sesuatu, padahal ya tidak seperti itu memang. Tapi kalau sudah sampai pada tingkatan itu, orang sudah terasa seperti itu. Terasa. Tapi ini jangan dikebiasaan. Tapi nanti pada suatu saat panjenengan bisa seperti itu, bisa merasa karena itu ya, pada saatnya. Alatnya. Jadi tanpa diduga-duga. Sering seperti itu. Saya kadang-kadang bingung. Apa yang sebelumnya diduga kan sebelumnya. Jangan terlalu rasa diri. Padahal kurang logiknya juga apa ya? Anak dong. Sampai saya alhamdulillah, saya jadi bisa kondangan ini. Ada tanpa pinjam tambah utang, halal betul. Alhamdulillah terjadi dilalai Pak, dilalai rasanya itu ya. Selanjutnya, yang namanya fenomena alam yang terjadi ini biasanya membuat permasalahan. Ada banjir, ada dan lain sebagainya. Yang bagi kita ya cukup alhamdulillah orang banjir. Ya, wajib banjir ya dengan tetap harusnya mempersiapkan diri untuk tidak marah untuk kita dan lain sebagainya. Kita siapkan saja mental kita siapkan saja kita. Jadi ketika kita terjadi peristiwa alam bagi orang-orang yang kadang-kadang memang sering terjadi di daerah itu, ya mari kita mencoba untuk mengingat kepada Allah. Mengingat. Kalau mengingat kepada Allah biasanya yang dibaca apa? Istighfar ya. Istighfar. Ketika ada bencana kita dituntun dengan sebuah etika agar kita itu selalu bisa menyalahkan diri. Tak lain kita banyak istighfar. Kalau panjenengan tidak salah, ya istighfar itu mohon perlindungan. Tapi kalau salah, yang tadi hilangkan dosanya diampuni. Ya. Itu antara. Jadi istighfar bagi kita itu sesuatu yang katakanlah sifatnya reflektif. Terjadi seketika. Mengapa kemudian? Karena kita itu sudah terlatih betul. Sehingga pada saat-saat seperti itu muncul dengan dirinya seperti orang kepaduk. Anggar kepaduk biasanya innalillahi, munculnya mesti innalillahi karena apa sudah. Tapi harus muncul hau ya hau dari tersebut. Tuh sebagai penutup ini kan tidak lama ya. Di sini ada apa yang harus menjadi akibat dari perbuatan ini, dari perbuatan penciptaan pandangan terhadap suatu masalah. Adanya hanya malanya kamu laju. Artinya apa itu? Ini hadis Rasulullah.
orang yang tidak memiliki kasih sayang pasti tidak akan disayang. Itu orang yang bisa mensyukuri atas masalah yang Allah berikan. Adanya sayang. Kalau mungkin malah panjenengan orang yang membuat masalah, panjenengan mesti senang. Karena apa? Karena masalah yang disajikan itu membawa peningkatan bagi membawa keberuntungan. Itu malah jarang parah jadi masalah. Anggap kita hidup sering ngarep-ngarep masalah, masalahnya malah ngegawi. Tapi anggap sering malah masalahnya datang bertubi-tubi. Ya, lanjutannya masih dalam kaitan wasiat Rasulullah, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, arhamu mampil ardi yarhamkum mampis sama. Orang yang menempat kasih sayang akan disayang Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah apa yang ada di muka bumi, kalian pasti akan disayang Allah dari apa yang ada di langit. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kedua ini panas. Silakan Bapak Ibu yang saya laporkan. Posisi kami kalau matur kasih urung bisa dipahami.